18. Niki sedap gorengnya namung 8 ta? Mboten 10 pisan. Sedap kali Indomie enggak 11. Oh, Pokok ngoten. hitungane 15 ngono. Nggih, nggih. Wis totalen kabeh pokok 15. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama vlog Umi Arum. Teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Tentu sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini itu Umi itu ya kegiatannya mau di toko lagi ya. Ini tadi itu habis itu dampingin anaknya Umi belajar online ya, yang adik Bagas udah selesai. Sekarang Umi mau lanjut untuk ke toko, mau buka toko lagi. Tokonya sudah buka, cuma ini tadi itu Umi untuk menyempatkan dulu membantuin anakku untuk belajar online ya. Habis belajarin online terus Umi langsung ke toko. Ini nanti Umi mau ngasih tips sama teman-teman gimana caranya kalau mau buka usaha baru ya. Jadi Umi mau ngasih tips ke teman-teman gimana caranya mau buka usaha baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ngikutin vlog Umi terus ya. Terus ini Umi mau ke toko dulu. Ini kayak pacing ya Bu ya? Orang beli dulu. Kita isi. Napa? Berapa? Satu reng. Terus kenapa? Wis 18. Niki sedap gorengnya namung 8 ta? Mboten 10 pisan. Sedap kali Indomie enggak 11. Oh, Pokok ngoten. hitungane 15 ngono. Nggih, nggih. Wis totalen kabeh pokok 15. $283 Ibu. Niki. Ya, ini 70. Nggih. 70 nggih, Bu. 75. Oh, Nanti 75. kurang pinten ya? Tasik. 75 berarti ya nambah 210. Ratus 15 kan teman. Masa 215 lah. Berarti Ini duitnya 283. duitnya 290. 29. Piro susuk piro? Cuk 7.000. 7.000. Nah, ngeten lah enak. Nggih, nggih. Nggih. Kalau dapat uang receh seperti ini teman-teman, kita aku tuh suka ya. Soalnya apa? Butuh untuk kembalian 500-an itu loh. Kadang-kadang itu 500-an kan susah ya. Jadi kadang-kadang cuma orangnya kadang minta, dikembaliin permen aja nih, kembaliin bumbu aja gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau gitu kan juga kita nggak enak. Jadi tetap aku berusaha untuk mencari uang receh. Kalau ada uang receh gini, seneng. Soalnya apa? Kadang-kadang kan ada kembalian 500 seperti itu teman-teman ya.
seperti itu. Nanti ini berapa hari ya wis habis bisa. Sekarang Umi mau lanjut lagi ya untuk bercerita lagi. Oh ya teman-teman, ini Umi mau melanjutkan lagi ya, mau ngasih tips cara mulai usaha buka toko ya, atau buka toko ya baru ya. Yang pertama, kalian itu harus memperhatikan itu niat kita teman-teman ya. Soalnya kita itu kalau ingin usaha itu memang harus ada niatan ya, niatan yang paling utama teman-teman. Terus yang kedua, jangan takut kita itu memulai usaha baru kita tidak laku ya. Soalnya apa, usaha kita itu apa yang kita bidangin itu, jadi kalian jangan takut dulu. Soalnya apa, kalau buka usaha baru itu terutama itu harus menyiapkan modal dulu, terus tempat, terus barang-barang yang kita beli ya. Kalau buka toko, kita itu kalau di rumah, kalau mau buka toko itu harus menyediakan tempat. Contohnya kalau nggak ada tempat gitu, pakai garasi atau pakai tempat yang masih ada tempat untuk dibuat usaha ya. Terus untuk barang-barang yang mau kita beli itu kita harus memperhatikan teman-teman. Soalnya apa, kita itu kalau buka usaha toko baru, soalnya kan untuk itemnya itu kan banyak ya, jadi kita itu harus memperhatikan mana yang kita harus beli, seperti itu teman-teman. Terus kita itu jangan takut usaha kita itu tidak berkembang ya. Soalnya kan kadang kalanya itu teman-teman itu atau mau buka usaha baru itu berpikirannya itu kok pas nanti takutnya tidak berkembang. Jadi kalian itu harus nggak boleh mempunyai pikiran seperti itu ya. Kita itu harus optimis, harus semangat untuk membuka usaha baru kita. Seperti itu teman-teman. Soalnya kalau kita itu, karena kegagalan itu merupakan awal kesuksesan Anda ya teman-teman ya, atau seperti itu. Soalnya jadi kalau kita menyerah, kapan lagi kita mau membuka usaha yang baru? Daripada kita ikut orang, mendingan kita membuka usaha baru teman-teman. Terus kalau kita membuka usaha baru, yang kita perhatikan itu memang harus tempat dan modalnya ya. Kalau kita mempunyai modal itu, kita itu enak, dalam arti enak itu memilih. Faknya kalian itu di mana? Andainya kalian itu faknya itu bakatnya itu kepingin yang buka toko di rumah ya, kalian semangatin itu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus semangat, aku bisa buka toko di rumah sambil apa itu ngurus anak di rumah, jadi kan enak ya, seperti itu teman-teman. Tapi kan yang penting itu yang kalian perhatikan itu untuk pembelanjaan barang-barangnya itu. Kalau toko sembako itu kan itemnya memang banyak ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tidak memulainya, kalau kita tidak memulai usaha, kita nggak tahu teman-teman, tidak ada orang beli teman-teman. Ini tadi itu ada orang beli ya, ya maklum ya, ini tadi kan Umi di toko, jadi masih ada orang yang beli. Oh ya, kita itu kalau buka usaha kita itu harus ulet teman-teman. Ngerti ulet enggak? Jadi kita itu kalau pembelanjaan nggak boleh sembrono ya. Terus barang yang kita beli itu barang yang dicari orang, seperti itu. Soalnya kalau bahan sembako itu kan minim itu yang dicari orang kan biasanya itu kan ada rokok, ada beras, ada gula, ada telur, terus ada mie ya. Itu kan itu bahan pokok yang kita jual di toko ya teman-teman ya, seperti itu. Kita harus menyediakan itu. Terus dalam ulet apa? Dalam pembelanjaan. Jadi kalau kita barang kita itu contohnya masih ada gitu ya, ya jangan dibelikan dulu teman-teman. Cari kita membelanjakan barang yang tidak ada. Terus kalau buka toko, kita itu kan mesti untuk masalah kayak bahan yang dicari orang itu kan cepet habis ya. Jadi stoknya itu agak ditambahin gitu teman-teman, agak dibanyakin ya, kayak rokok, gula, telur,
terus minyak itu kan mesti yang dicari orang, yang dicari sama konsumen teman-teman, seperti itu. Soalnya kita itu kalau buka toko kecil-kecilan di rumah, memang kita itu harus ulet teman-teman ya, harus gigih ya. Jadi kita itu nggak boleh boros teman-teman, seperti itu. Biar apa, usaha kita itu berkembang. Jadi tahu, oh aku punya modal sekian, terus nanti bulan berikutnya kok jadi nambah, berarti usaha kita itu sukses, berarti usaha kita itu berkembang teman-teman ya. Tapi kalau kita dikasih modal aku kok sekian ya, terus besoknya lagi kita nggak bisa kulaan atau beli barang, berarti jualan kita itu mengalami kerugian teman-teman, seperti itu. Terus untuk menjual barang ya, kalian jangan terlalu mengambil untung yang banyak. Soalnya apa, kalau bahan sembako itu memang semua orang itu kan tahu ya, untuk harga-harga bahan pokok itu memang semua orang tahu. Minim paling banyak itu 500 teman-teman ya, 500 perak untuk keuntungan ya, atau jualan gula, telur, minyak itu keuntungan paling banyak itu 500 perak. Biar apa sih? Biar toko kita itu tetap dikenal orang, oh di toko si Mbak itu loh harganya murah, itu mesti orang-orang kan itu ya nitenin teman-teman, jadi titen gitu loh dengan harga-harga yang murah, seperti itu. Jadi kalau kita membuka usaha baru, jangan memikirkan untung yang banyak ya, kita memikirkan pengenalan dulu sama konsumen. Soalnya apa, konsumen kan belum tahu toko kita ya, soalnya kan pembukaan baru ya, jadi belum tahu toko kita itu harganya itu murah atau mahal ya. Tapi kalau murah, mesti orang-orang itu tahu teman-teman, oh di toko si Mbak itu loh, yang tokonya baru itu ternyata harganya itu murah. Jadi orang-orang itu mesti berdatangan ke toko kita teman-teman, seperti itu ya. Jadi memang buka usaha baru itu memang harus jeli teman-teman. Jeli apa? Jeli untuk penjualan. Soalnya penjualan itu kan bersaing ya, apalagi sekarang ada supermarket, kita itu bersaing dalam harga ya, seperti itu teman-teman. Soalnya kalau kita itu tidak bersaing, soalnya kan konsumen kan nggak mungkin mampir ke toko kita ya, belum mengenal kita, seperti itu. Terus kita dalam menjualani orang, sikap kita itu harus dengan sebaik mungkin sumeh, terus apa itu dengan sopan, itu pembelinya itu seneng teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kalian mau buka usaha baru itu tipnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita jangan mementingkan keuntungan yang banyak. Soalnya apa sih, kalau kita mementingkan keuntungan yang banyak, gak mungkin orang mengenal kita. Soalnya apa, oh beli di situ loh mahal, kacek karena gitu kan, oleh basa wong Jawa ngarani kacek teman-teman. Jadi orangnya nggak mau mampir, seperti itu. Soalnya apa, kalau kita itu buka usaha baru, kalau nggak kita kasih pengenalan atau harga gitu, orang-orang nggak akan tahu gitu loh, nggak akan mampir ke toko kita, seperti itu teman-teman. Memang kita itu harus buka usaha toko itu memang gigih, harus ulet ya. Soalnya apa sih, keuntungan kita itu loh cuma sedikit. Kayak Umi gini ya, jual gitu, untung kita itu nggak banyak. Apalagi kalau kita jualan di pasar, banyak orang yang ngenyang ya. Tapi orang yang ngenyang kan kadang-kadang kan kita sikapi dengan yang baik ya, maksudnya dengan baik ya teman-teman ya. Oh memang orang-orang kan anggapannya kan kita itu untungnya banyak, padahal ya untungnya ya cuma sedikit, seperti itu teman-teman ya. Begitulah teman-teman, ini tip dari Umi ya, ini aku kasih singkat ya, nanti kita lanjut lagi untuk untuk berikutnya ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian buka usaha toko ya, tadi kan Umi untuk penjualannya jangan terlalu ngambil untung yang banyak ya, minim itu 500 perak itu sudah banyak. Kalau kalian itu dikenal orang, jangan sering toko kalian itu tutup. Soalnya apa, kalau sudah punya langganan baru, langganan banyak, kalau toko kita sering tutup, kita itu akan ditinggal sama pelanggan teman-teman, seperti itu. Jadi kita itu kalau nggak hari libur besar ya, kayak contohnya Lebaran itu Umi itu nggak pernah tutup ya. Jadi kalau Lebaran gitu baru tutup teman-teman. Tapi kalau nggak Lebaran, hari Minggu, hari tanggal merah gitu Umi nggak tutup. Jadi kalian teman-teman harus seperti itu. Kalau nggak Lebaran atau nggak pas ada acara penting gitu, kalian jangan tutup. Soalnya apa? Takutnya apa sih? Langganan kalian kalau mau belanja gitu ya. Oh,
pas sudah ibaratnya itu wis dari rumah itu wis datang mau menuju ke toko kalian ya, loh lah kok tutup, akhirnya apa, kecewa, kasihan. Jadi kalau kalian mau tutup itu pas kalau nggak ada keperluan penting itu jangan tutup teman-teman, seperti itu ya, tip dari buka usaha ya, usaha toko seperti itu. Soalnya apa sih, orang-orang itu kan kadang kalanya itu ngeremeh no pembeli gitu loh teman-teman, ngeremeh no pembeli, dalam arti gini, sering tutup gitu, akhirnya apa sih, pembelinya itu kadang-kadang itu mau mampir itu males, sering tutup, nggak apa itu jarang buka, akhirnya apa, pembelinya itu berkurang. Soalnya Umi seperti itu teman-teman, kalau nggak hari besar atau hari lebaran gitu Umi nggak pernah tutup. Soalnya apa, kasihan yang beli ya, soalnya kan dia rumahnya jauh, nanti terus ke tokonya Umi pas Umi tutup tokonya tutup, jadi itu Umi itu merasa kasihan seperti itu. Kalau seandainya besok Umi mau tutup gitu ya, Umi bilangin dulu besok belanjanya jam sekian ya Bu, soalnya apa, Umi mau tutup tokonya pagi, seperti itu teman-teman. Jadi Umi kasih tahunya seperti itu. Kalau buka usaha sembako itu memang nggak mungkin nggak laku ya, pasti laku kalau kita penjualannya itu dengan keuntungan dikit. Tapi keuntungan kalau menjualnya dengan keuntungan yang besar ya, setiap hari itu jarang orang beli teman-teman. Soalnya apa, dia harus niteni rego gitu loh. Tapi kalau kita keuntungannya sedikit ya, orangnya yang konsumen tadi itu mesti ke toko kita terus. Soalnya apa, di situ loh keuntungannya sedikit terus harganya murah, seperti itu teman-teman. Tipnya seperti itu ya. Jadi kalau buka toko jangan sering-sering libur, takutnya apa, nanti pelanggan kita itu kita ditinggalkan sama pelanggan. Soalnya anggapannya sering tutup terus seperti itu. Terus barang-barang di toko itu memang itemnya banyak, kita harus melengkapi teman-teman. Gimana caranya kita harus bisa melengkapi, walaupun kita nggak pembelanjaannya kita tidak melengkapi dengan item banyak ya, dalam arti itu stoknya nggak banyak, sepenting ada gitu loh. Jadi orang kalau mau beli jadi nggak kecewa gitu. Soalnya Umi seperti itu teman-teman. Jadi itu barang orang beli gitu kita menyediakan mesti ada, jadi orangnya itu yang beli itu nggak kecewa, seperti itu. Ini kan masih sebenarnya itu masih panjang teman-teman, masih banyak ya yang Umi mau tuntas kupas dalam usaha toko ya. Cuma ini durasinya udah panjang, nanti kita ketemu lagi, nanti Umi ngasih tip lagi sama teman-teman kalau usahanya teman-teman sudah buka usaha seperti apa cara-caranya. Kalau gitu Umi terima kasih buat teman-temanku semua udah ngikutin Umi atau udah dengarkan Umi ya. Atau teman-teman mau buka usaha baru, monggo, ya harus semangat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kudoakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Yuk monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.